Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Inilah anggota kami. Yang pertama Fahrudin sebagai ketua kelompok, yang kedua Munawara sebagai presenter, yang ketiga Nabil Ramadan sebagai editor, yang keempat Sukma Salama sebagai perangkum materi. Kami akan menjelaskan tentang Microtech software. Pengertian Microtech. Microtech adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Microtech juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi besar network router. Sistem operasi OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Namun, hingga saat ini masih banyak orang yang salah memahami pengertian dari Microtech dan router. Jika Microtech adalah sebuah sistem operasi yang termasuk dalam golongan open source, maka router merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan atau lebih. Jadi, perbedaan yang paling mendasar adalah Microtech sebagai software dan router berperan menjadi hardware. Di dalam router, komputer juga mencakup banyak fitur seperti IP network, jaringan wireless, provider warnet, dan hotspot. Jadi dapat dikatakan Microtech adalah sistem operasi yang sangat mempermudah user. Jenis-jenis Microtech Routerboard dan Microtech Router OS. Microtech Routerboard adalah suatu hardware yang dapat menjalankan router network tanpa peduli install ke sebuah PC. Karena Microtech ini telah didesain untuk menjalankan router OS sehingga dapat menjadi router yang handal untuk penggunanya. Fungsi routerboard dapat dijalankan sesempurna karena terdapat hardware di sana. Router ini adalah salah satu Microtech yang menggunakan hardware. Kendati demikian, sudah terpasang OS di sana yang tidak perlu diinstal. Router ini dikenal karena pengoperasiannya yang mudah dan sangat familiar. Di dalam perangkat ini terdapat prosesor RAM, ROM, dan memori flash. Routerboard menyediakan banyak arsitektur UI dan model yang berbeda. Banyaknya variasi pada router ini akan membuat kamu bisa memilih model routerboard mana yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang disiapkan. Routerboard ini mudah digunakan karena tidak perlu menginstal OS. Routerboard harganya dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Microtech Router OS adalah sistem operasi yang perlu diinstal ke sebuah PC dan dapat mengubah PC atau komputer menjadi router. Router OS adalah sistem operasi Microtech yang memungkinkan komputer memiliki beberapa fitur yang lebih dari sekedar penyedia internet saja. Router dengan berbasis Unix ini bisa digunakan untuk firewall, hotspot, proxy, dan sebagainya. Router ini tersedia dengan sistem operasinya dan mudah untuk digunakan dan dikonfigurasi. Router OS dapat digunakan tanpa persyaratan sistem spesifikasi yang tinggi. Komputer dengan spesifikasi yang rendah sekalipun bisa menggunakan router ini dengan nyaman. Dan yang membuat router OS banyak diandalkan adalah harganya yang murah dan sistem operasinya tersedia Linux yang bersifat open source. Kelebihan Microtech Routerboard. Routerboard dinilai praktis dan mudah untuk dibawa serta dipindah lokasinya. Karena memiliki mobilitas yang tinggi, router ini bahkan bisa disimpan di saku pemegangnya. Salah satu perbedaan routerboard dengan router OS ada pada UI dan penggunaannya. Routerboard dianggap memiliki UI yang user-friendly, jadi tidak akan sulit untuk menguasainya. Selain UI yang user-friendly, routerboard juga mudah digunakan karena tidak memerlukan penginstalan sistem operasinya. Kamu tidak membutuhkan daya listrik yang tinggi untuk bisa menggunakan router ini. Sistem operasi pada routerboard tidak mengandalkan hard drive atau media putaran piringan sejenisnya. Hal ini memberi kelebihan di mana terjadinya HDD bermasalah atau bad sektor bisa diminimalisir kehadirannya. Routerboard menyediakan lisensi atau izin ofisial langsung dari pabriknya. Kekurangan routerboard. Satu, apabila terdapat komponen yang bermasalah atau rusak, pengguna tidak akan mudah memperbaikinya. Memang ada trik dengan menyortir komponen, namun pilihan yang dianjurkan biasanya langsung diganti saja. Dua, pada saat bobot terjadi, kamu bisa mendengar bunyi bep sehingga perangkat tambahan seperti monitor tidak diperlukan di sini. Tiga, masalah hang cukup sering terjadi jika sumber daya CPU banyak digunakan. 4. Identifikasi masalah tidak mudah dilakukan jika ada pertanda bahwa perangkat ini bermasalah. Kelebihan router OS. Router OS dikenal karena mudah untuk digunakan dan terutama memiliki harga murah. Harganya yang terjangkau ini sering menjadi pertimbangan orang untuk menggunakannya. Untuk memudahkan pengoperasiannya terdapat aplikasi Windows yang bisa digunakan.
Fitur-fitur yang ada pada router US ini dinilai lengkap. Beragam port Ethernet Core mampu dideteksi dengan baik. Kekurangan router US dibandingkan dengan Cisco, lisensinya masih kurang populer. Salah satu perbedaan router board dengan router US adalah soal tempat. Router US memakan cukup banyak tempat. Pemasangan dari perangkat ini membutuhkan lebih banyak area. Router US dianggap kurang pas digunakan untuk jaringan berskala besar. Hal ini memang cukup disayangkan. Router US sering mengalami masalah bad sector pada hard disk yang digunakan. Pengaturan ulang sulit dilakukan jika pengguna ingin mengganti atau lupa kata sandi. Fungsi MikroTik. 1. Memberikan fungsi autentikasi. Fungsi MikroTik yang pertama yaitu untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang menggunakan proxy di MikroTik sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Sebagai langkah awal dalam mengurangi konten tidak sesuai atau tidak senonoh. 2. Konfigurasi jaringan lokal. Fungsi ini sebagai pengatur dan konfigurasi LAN (Local Area Network) menggunakan PC MikroTik router US beserta perangkat keras yang sangat rendah. 3. Berfungsi sebagai hotspot. Fungsi ini mampu berperan sebagai hotspot di mana akan sangat memudahkan ketika melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth di setiap perangkat. Tak hanya itu, MikroTik juga bisa memisahkan bandwidth traffic data lokal dan internasional. 4. Sebagai pengolah sistem jaringan internet. Fungsi MikroTik selanjutnya adalah dengan adanya pengaturan jaringan internet yang dapat dilakukan secara terpusat, sehingga memudahkan admin dalam mengelola sebuah jaringan. 5. Pembuatan PPOE server digunakan untuk perangkat dalam pembuatan sebuah protokol PPOE point-to-point protocol over Ethernet server. MikroTik. 1. Sebagai internet gateway pada jaringan lokal. Kegunaan MikroTik adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal dengan internet. Selain itu, router MikroTik berperan penting dalam mengatur proses pengolahan data. Lebih jauh lagi, kegunaan MikroTik juga sebagai pengatur konten dari internet yang dapat diakses oleh klien. 2. Penghubung antar jaringan routing. MikroTik memiliki fitur untuk routing. Fungsi dari penerapannya adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan. 3. Sebagai access point. MikroTik dilengkapi oleh berbagai macam vektor berbasis wireless yang berfungsi sebagai akses point pada jaringan wireless. Winbox dengan MikroTik. Winbox adalah utilitas yang dapat digunakan untuk menghubungkan dan mengkonfigurasi MikroTik menggunakan alat MAC atau protokol IP. Winbox memungkinkan konfigurasi MikroTik router US dan router board dengan cepat dan mudah dalam mode GUI. Winbox dibangun dengan binary Win32, tetapi bekerja di Linux dan Mac OS X menggunakan Win. Semua fitur Winbox dirancang dan dibuat untuk semirip mungkin dengan fitur konsol. Fitur cara penggunaan Winbox. 1. Nextboard dapat digunakan untuk menemukan dan menunjukkan perangkat MNDV MikroTik Nextboard Discovery Protocol. 2. Manage dapat digunakan untuk menunjukkan entry yang telah disimpan. 3. Set master password membuat sandi untuk memunculkan entry pada jendela Manage. 4. Connect dapat digunakan untuk terhubung ke router US. 5. ADD atau set dapat digunakan untuk menyimpan atau mengubah alamat login, password, catatan, CC, dan grup. Entry yang akan disimpan akan ditampilkan di jendela Manage. 6. TOF dapat digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi seperti export alamat dari file WBX atau ekspor ke file WBX, memindahkan folder CC dan memeriksa pembaruan. 7. Connector tujuan untuk IP atau MAC address dari router CC. 8. Login username yang digunakan untuk autentikasi. 9. Password sandi yang digunakan untuk autentikasi. 10. Session dapat digunakan untuk mengubah nama sesi yang telah disimpan dan menampilkan sesi yang telah disimpan. 11. Browse dapat digunakan untuk mencari dan membuka sesi yang telah disimpan dalam format file. 12. Note deskripsi router yang akan disimpan ke dalam daftar. 13. Group digunakan untuk membuat grup dan mengatur entry ke dalam grup tertentu. 14. Keep password jika di checklist sandi akan tersimpan. 15. Secure mode jika di checklist Windows akan menggunakan inskripsi TLS untuk mengamankan sisi. 16. Auto save session
Jika di checklist, Windows akan otomatis menyimpan sisi. 17. Open a new Windows. Jika di checklist, Windows akan membuka sesi di jendela baru setelah menemukan connect. Fungsi dan kelebihan Winbox. Seperti yang diketahui, fungsi utamanya adalah untuk mengontrol router Mikrotik dari jarak jauh agar dapat digunakan. Namun di sisi lain, Winbox juga memiliki beberapa fungsi atau manfaat lain. Berikut kelebihan Winbox. 1. Memungkinkan network administrator secara lebih mudah untuk mengkonfigurasi Mikrotik. 2. Hemat waktu dengan menemukan fitur Mikrotik dengan mudah menggunakan tombol yang tersedia. 3. Cocok untuk semua pemula karena tidak perlu dipusingkan dengan skrip. 4. Aplikasi Winbox berukuran sangat kecil, hanya beberapa MB sehingga tidak membebani PC atau laptop Anda. 5. Aplikasi yang portable, artinya Anda tidak perlu menginstal pada komputer yang belum terpasang Winbox. Anda hanya cukup copy paste saja. Winbox dapat digunakan. 6. Mendukung versi 64 bit dan 32 bit. Kekurangan Winbox. 1. Mengandalkan mod GUI bagi pengguna Mikrotik membuat sulit dan membingungkan ketika berhadapan dengan mod CLI text. 2. Kesalahan umum adalah Anda tidak dapat masuk dengan alamat IP atau MAC Anda. 3. Ini dapat membingungkan jika Winbox Anda menemukan banyak router tanpa ID dan Anda tidak tahu IP router mana yang dimaksud.